semua semoga dalam keadaan sehat selalu. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami atas nama pengurus pengusulan doa alumni SMA K1 PSKD mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki Pesulima yang sudah meluangkan waktu dan akan membawakan khotbah pada malam ini yang bertemakan bersandar berharap pada Tuhan Yesus dengan bacaan Alkitab Mazmur 40 ayat 5 dan Mazmur 125 ayat 1. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Joni Aguswanto yang sudah membantu memfasilitasi Zoom meeting sehingga sampai saat ini kita masih dapat beribadah secara virtual dan rutin setiap bulannya tanpa ada hambatan dan boleh berjalan dengan sempurna. Tak lupa juga kami atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah pada malam ini. Semoga berkat dari Tuhan Yesus terus berlimpah. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mempersembahkan dapat memberikan melalui rekening kas PD di Bank Mandiri nomor 1260062575004 atas nama JAW Pandalaki dan Jerry Peter Loena Pesti yang akan disampaikan di layar nanti sesudah doa syafaat. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah virtual alumni SMA K1 PSKD lintas angkatan yang ke-23 pada tanggal 14 Mei 2022 telah masuk ke kas PD sebesar 4.550 dari David Yahya angkatan 73, Frankie Gagana angkatan 71, Eri angkatan 71, Galia Tobing angkatan 71, Raymond Tumewu angkatan 74, Ibu Evi guru sekolah, Ibu Yesi Raung angkatan 71, Walter Engelen 71, Dani Diasota Triadut angkatan 71, Eri dan Lita 74, Virgo Sinaga angkatan 71, dan Vera Auckland angkatan 66. Perlu kami sampaikan dari separuh persembahan ini sebesar 2.275 akan kami sisihkan untuk perbaikan sekolah SMA K1 PSKD yang akan kami realisasikan pada bulan Desember 2022. Terima kasih sahabat-sahabat Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibadah ini kemudian lagu-lagu yang dapat kami nyanyi namun tidak menyalakan volume suaranya agar tidak terjadi tumpang tindih suara sehingga dapat berjalan dengan sempurna. Terima kasih atas pengertiannya. Bagi teman-teman yang di akhir acara jangan live dulu karena akan ada foto bersama peserta yang hadir akan diupload di WhatsApp grup masing-masing. Semoga teman-teman yang melihat akan tergerak untuk hadir di ibadah yang akan datang, yang akan kita acarakan, jadwalkan pada tanggal 9 Juli 2020. Baiklah teman semua, kita akan mulai ibadah virtual kita yang ke-24 ini. Dan saya mempersilakan Bapak Raymond Tumewu, angkatan 74 sebagai MC untuk memulai ibadah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Jerry, Sobat Jerry. Kita bersyukur ya, kita bisa berhimpun kembali dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa pembukaan oleh Sobat Inge Tumahong. Silakan Sobat Inge. Ya, terima kasih, Raymond. Kakak-kakak sekalian, marilah kita semua berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pertolongan Bapa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul di dalam kelompok kami, Persekutuan Doa Lintas Angkatan SMA 1 PSKD. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang boleh terjadi ini hanyalah karena pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami, dan saat ini kami akan memasuki ibadah kami bersama. Pimpin dan arahkanlah kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh terjadi hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Sobat Inge. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Sobat Daniel Budi Rahayu. Silakan.
There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. And he takes me by the hand and lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. And he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Baik, terima kasih. Kita punya Sobat Daniel. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hengki Peso 5 dengan tema Bersandar Berharap kepada Tuhan Yesus. Diambil dari ayat Mazmur. Tadi ada salah Bung Jerry, dikoreksi. Mazmur 103 ayat 13 dan Mazmur 125 ayat 1. Saya persilahkan Bapak Pendeta Hengki untuk melayani firman. Terima kasih. Shalom saudara semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk boleh kami berkumpul bersama-sama, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami boleh menyerap, mampukan kami boleh menelaahnya, dan mampukan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu. Tuntun hamba-Mu, tuntun semua kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang penuh dengan perpecahan dan berubah dengan sangat cepat ini membuat saya mengambil tema ini. Dan saya mau share screen. Oke, ini dia. Mudah-mudahan bisa jelas. Ya, jelas. Oke. Ini ada sesuatu yang membuat saya mau memberikan kepada saudara sama-sama, supaya mari kita berpegang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan.
Mazmur 103 ayat yang ke-13. Saya bacakan kepada saudara. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan saya percaya ini semua kita pasti sudah mengalami akan hal ini, apalagi melewati akan pandemi ya. Aduh, jadi sekali kadang-kadang mendengarnya ada banyak berita-berita yang tiba-tiba dan yang tidak diharapkan tiba-tiba pada orang yang sudah lewat atau sakit terpapar. Kemudian saya pilih juga dalam Mazmur 125 ayat yang pertama saja. Ya, Mazmur 125 ayat pertama. Nyanyian Siar, topik aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kadang-kadang ada satu pertanyaan dalam hidup muncul saja begitu saja. Bisa nggak ya? Mungkin nggak? Mungkin nggak kita dari dunia yang goncang ini kita bisa mendapatkan fondasi yang tidak goncang, supaya kita boleh bersandar kepada Dia dan Dia tetap ada 1, 2, 3, 10 hari, 1 bulan, setahun mungkin Dia tetap ada sehingga kita tidak ikut tergoncang. Mungkin ada kan di dalam alam yang relatif ini dapat satu prinsip yang mutlak terus, apa masih ada nggak ya? Masih bisa nggak ada? Bisa nggak kita bersandar terus? Atau hari ini ada, besok udah nggak ada lagi. Dan membuat juga kita bertanya, bisa nggak kita terus segala sesuatu kita alami dan tidak berubah tetap saja? Rasanya kalau pertanyaan itu disampaikan dalam pertanyaan kita hari-hari ini, maka kita melihat bahwa tak mungkin. Dunia yang relatif ini tidak bisa memberikan kepada kita hidup yang mutlak. Dunia yang berubah tidak mungkin dapat memberikan jaminan ketidakperubahan. Meskipun kita mungkin setting dengan baik, dan kita ajarkan, kita menjalankan dengan dedikasi yang kuat dan disiplin yang hebat, tapi tetap aja ada saja yang lubang-lubang. Dunia yang sementara tidak bisa memberikan kekekalan. Itu yang kita dapati, dan kita sudah melihat satu kenyataannya, dan itu kadang-kadang membuat diri ini, hidup ini sedih juga. Kenapa bisa begini ya? Saudara yang dikasih Tuhan, dan itulah bunganya kita melihat, mencari orang yang pribadi yang bisa kita bersandar kepada Dia. Saudara, dan itu tidak mudah. Dan pada waktu kita mendekat pada Tuhan, maka kita akan melihat ada sesuatu yang unik, yang kenapa bisa kita berpikir demikian? Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Anything which is in God, His substance has a shadow in our lives. Segala sesuatu yang berada di dalam Tuhan, ada bayang-bayangnya di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Dia, serupa dengan gambarnya. Allah itu sempurna. Itu sebabnya kita mempunyai satu imajinasi, bisa mendapatkan, mencerna, melihat, dan ingin menggapai tentang kesempurnaan itu. Dia bisa tetap ada, kita bersandar, sudah tetap. Kenapa? Bagaimana bisa? Dan terus kita berjalan. Puji Tuhan kita melihat sekarang ilmu pengetahuan sudah sangat hebat dan sangat luar biasa. Tetapi still kita akan melihat ada sesuatu bayang-bayang, ada yang membuat kita bertanya. Dan kita butuh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini ada ujian buat kita. Membuat kita bisa terus dengan Tuhan. Dan ini bicara mengenai iman. Yang disebut setia, benar-benar setia. Yang benar-benar
benar, karena banyak orang bilang banyak saya benar, saya punya golongan benar, saya punya ini oke benar. Tapi yang namanya benar-benar benar, itu namanya iman. Kita beriman kepada Dia. Itu pistos dalam bahasa aslinya. Bahwa untuk mencapai hidup yang tidak pernah goncang, itu kita bisa apabila kita bersandar kepada Tuhan. That's it. Sudahkah kita bersandar kepada Dia? Hari-hari ini banyak kita bersandar kepada siapa? Kemampuan kepintaran kita, kehebatan kita. Dan itu menjadi satu perenungan buat kita. Tiap malam mungkin atau tiap hari. Itu saat teduh kita. Waktu-waktu luang. Ada Engkau Tuhan. Kau mau bisa menerima aku, keluhanku. Tuhan, Kau masih ada. Kau masih sayang sama aku. Pada siapa Engkau bersandar? Dan itu satu pertanyaan yang sederhana. Tetapi perlu kita bertanya. Knowledge dan wisdom. Maafkan saya. Terus pada waktu kita terus mengamati akan hal-hal itu untuk kita mendapatkan satu jawaban, kita melihat bahwa ternyata waktu kita mengamati sesuatu, kita mengetahui sesuatu. Da Vinci itu dia mengatakan begini, pengetahuan datang bukan dari ruang kuliah, kita bisa belajar, kita bisa mengisi kan pemahaman pengetahuan kita. Tapi ternyata bahwa pengetahuan itu datang dari hasil pengamatan fakta. Pengamatan fakta. Saya senang akan hal ini. Memang pada waktu zaman mulai lulus kuliah, waktu kita mau praktek di dalam, kayaknya ilmu-ilmu itu banyak yang tidak kepakai. Tapi fakta di lapangan itu waktu kita mengamati dia. Jadi saya menuliskan ini, kita tidak hanya butuh knowledge, tapi wisdom. Dan wisdom is superior than knowledge. Our world is full of knowledge, but lack of wisdom. Wisdom ini penting, dan ini datang dari Tuhan, bisikan. Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihatin. Satu waktu saya dalam ujian, seorang mentor dari tinggi ilmunya, dia kasih soal, dan saya bilang, enggak Bapak, soalnya salah nih. Dia kaget sekali. Mana mungkin saya guru kasih kau soal salah dalam satu training. Tapi waktu saya ngomong gitu, saya unjuk satu titik, satu poin, dia kaget sekali. Kok kamu bisa lihat dari situ ya? Dan itu membuat saya cukup lumayan di kantoran pada waktu itu, karena itu muncul dari pembicaraan. Padahal saya SMA, saya sebenarnya itu tahun 68 tamatan, tapi aku nggak naik kelas. Waktu saya, Tuhan, orang dekat dengan Tuhan, orang suka intim, suka doa. Jangan Tuhan kadang-kadang memberikan wisdom, Tuhan kadang-kadang memberikan sesuatu yang di luar daripada knowledge itu. Dan itu kita perlu terus pupuk akan hal itu. Pengetahuan dan wisdom tidak pernah mengikat manusia, tetapi sesungguhnya pengetahuan dan wisdom membebaskan manusia. Tuhan Yesus bilang begini, you should know the truth and the truth will set you free. Yohanes 8 ayat 32. Yes. Waktu kita dapatin sesuatu pemahaman, kita tangkap itu benar ini ada. Maka you should know the truth and the truth will set you free. Tidak mengikat kita, tapi membebaskan kita. Dan kita justru bisa melihat luar biasa. Saya dengar baru-baru ini, kaget, kagum juga. Mereka di luar WHO, ini benar apa enggak, mengatakan bahwa akan ada disaster, ada masalah dalam ekonomi. Tetapi kecuali satu, Indonesia tetap bagus.
Ini katanya Indonesia punya ekonomi itu bagus sekali. Saya pikir-pikir, iya juga sih. Kenapa? Karena kita tiap hari itu doakan supaya pemerintah, mulai presiden, gubernur, semua aparat itu jalan sesuai dengan kehendak. Dan kita minta Tuhan berikan hikmat kepada mereka, berikan wisdom kepada mereka, para pemimpin. Kita perlu cover mereka. Yes, dan it happened. Itu luar biasa dan dia membebaskan. Mari kita belajar dari sejarah. Saya ingin kasih satu cerita buat saudara. Itu tentang seorang yang bernama Peter Ridgely. Dan orang ini agak unik dia karena dia sedang perjalanan dari Inggris pergi ke Australia. 1820 kisah ini. Dan 16 Desember. Ya. Lalu kemudian dia baru saja berjalan dengan kapal itu, tiba-tiba badai, kapal itu tenggelam. Dan ternyata setelah ditolong, kayak kapal yang menolong dia juga tenggelam, dihantam badai, dan terus menerus sampai 5 kali, saudara. Terakhir ada kapal yang lewat, akhirnya tiba-tiba kapalnya lewat. Wah, ini dia. Tapi ada sesuatu. Tuhan nggak ingin saya mati rupanya. Kapal itu namanya City of Leeds, dia tolong. Dan itu kapal yang kelima. Dan Peter ini dia rasa benar bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada dia. Apa ya? Tiba-tiba orang-orang itu diorang tarik si Peter naik ke atas kapal, dikasih kering dia badannya, dicek, ada dokter datang dicek dia. Oh, oke, you sehat, you oke. Padahal sudah 4-5 kali tenggelam. Mungkin kalau dicek pikirannya dia pusing kan. Tapi ya oke. Tapi dokter ini yang periksa dia. Dan juga bisikin sama dia, toleh dia, Pak, tidak di kapal ini ada seorang wanita yang membeli tiket untuk pergi ke Australia. Sama, dia juga mau pergi ke Australia. Kenapa dia pergi ke sana? Ibu ini sedang mencari putranya yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Sekarang ia sedang sekarat, sakit dia. Dan dia terus tanya pada semua pegawai-pegawai itu di kapal ini, dan tanya tentang anaknya, putranya. Kenal nggak sih? Nah, jadi akhirnya semua itu punya sesuatu ini, kadang-kadang suka gangguin dia. Saya ini putranya. Tapi dokter ini dorong dia, mau nggak kamu ketemu sama ibu? Kasihan ibu ini. Peter setuju. Lagi pula, ia telah diselamatkan 5 kali sama Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud. Dia mengikuti sang dokter ini pergi ke dek bawah kapal dan masuk sebuah cabin. Di tempat tidur itu dari jauh dia melihat ada seorang wanita berambut putih yang rapuh kelihatannya. Dia sedang mengalami demam tinggi dan terus mengigau. Antara lain kata-katanya keluar dari mulutnya adalah, tolonglah Tuhan, biarkan saya bertemu dengan putra saya sebelum saya meninggal. Tuhan, saya harus bertemu dengan putra saya. Lalu kemudian dokter kapal ini dorong sama si Peter ini ke arah tempat tidur. Tapi dia kaget karena dia lihat si Peter Ridgely ini mulai menangis terseduh-seduh. Di tempat tidur itu terbaring seorang yang membuatnya tenggelam 5 kali di laut, namun diselamatkan. Ternyata wanita yang terbaring di sana tidak lain adalah Sarah Ridgely, ibunya Peter sendiri. Sarah ini telah berdoa selama bertahun-tahun agar dapat bertemu kembali dengan Peter putranya. Dokter itu sampai terkagum-kagum, kok bisa jadi begini? Dan tiba-tiba dia lihat lagi pria muda ini, si Peter ini, terus memeluk mamanya sambil sebut, Mama, ini saya. Mama, ini saya.
beberapa hari kemudian demamnya wanita itu turun dan ibu ini mulai terbangun dan dia kaget sekali waktu dia lihat di ujung tempat tidurnya ada si Peter putranya yang dia cari-cari lama sekali. Saudara, tidak ada doa yang sia-sia. Tetaplah kita berdoa. Walaupun membutuhkan waktu yang lama dan cara yang ajaib untuk melihat jawaban doa, percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan menjawab doa kita. Ada amin? Biar Tuhan menaruh rohnya dalam kita. Nah, kita kembali ke firman tadi. Sion adalah satu-satunya tempat yang dipilih Tuhan di mana. Kenapa jadi kita bersandar di situ kuat? Karena di situ ada janji, ada firman Tuhan. Tabut, di dalam tabut itu ada loh batu, firman Tuhan taruh di situ. Berarti Sion adalah satu-satu tempat di mana ada Allah yang berjanji untuk memimpin dan memelihara manusia sampai selama-lamanya. Dan itu pistos, itu iman, kita percaya ada firman Tuhan, pasti ada sesuatu. The temple of God is in that mount, saudaraku. Dunia ini, langit dan bumi akan berakhir, tapi hanya firman Tuhan, satu titik pun tidak pernah akan berubah. Tuhan berjanji dengan manusia, dan janji Tuhan bisa dipercaya. Kita perlu belajar mesti terus bersandar kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan seperti Sion yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Kalau saudara pergi ke sana, memang kelihatan seperti itu. Jadi seperti lembah, begitu di sampingnya itu gunung-gunung. Sion dikelilingi oleh gunung-gunung. Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Allah yang sejati adalah Allah yang berjanji. Dan kitab Allah adalah kitab perjanjian. Jadi ada teman tanya ayat-ayatnya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian. Ya ada dua-dua. Perjanjian lama. Itu Tuhan yang buat. Janji Tuhan berdasarkan ada 3 prinsip. Saya tutup dengan hal ini. Kenapa kita mesti bersandar? Kita percaya janji Tuhan. Nah, mari perhatikan, ada 3 prinsip dari janji. Yang pertama, the unchangeable of God's attribute. Dia tidak berubah. Oke, kita bersandar, setahun masih ada nggak? 10 tahun masih ada nggak? Saya udah 70-an, 70 tahun masih ada nggak? Dia tetap tidak berubah. Dia sama. Yang kedua, the eternity of his substance. Dia adalah kekal. Bukan sementara. Allah yang berjanji itu kekal. Yang paling bagus, yang ketiga, saya suka ini. The honesty of his relationship with us. Dia Bapa kita. Dia bukan orang lain. Dia Bapamu. Jadi Anda kalau butuh apa-apa, just panggil Papa aja. Bapa, Bapa, tolong aku. Itu 3 prinsip yang firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, pada siapa engkau beriman? Yuk kembali kepada Dia. Dan terus setiap kali dalam masalah, mungkin Anda pernah jatuh, Anda pernah, mari janji kembali untuk setia dan taat kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Saya mau berdoa kepada saudara semua. Berkati anak-anakmu, mereka yang mungkin dalam masalah pada hari ini, sulit mengambil keputusan, ataupun bolong imannya. Tuhan, berkati mereka. Biar mereka terus ulurkan tangan, menyerah kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dan penuhi aku dengan firman-Mu, penuhi aku dengan hikmat-Mu, wisdom-Mu. Penuhi aku dengan daya love, kasih-Mu, kuasa-Mu. Mampukan aku untuk berjalan. Tuhan, peluk aku, tarik aku, bisikan, beri aku hikmat, ya aku bisa berjalan dan mengambil keputusan. Untuk yang sakit, Tuhan, hamba mau berdoa, jamah sembuhkan dia. Yang lemah, Tuhan, berikan kekuatan saat ini. Berdoa juga untuk mungkin keluarga yang tidak ada di tempat, tapi mewakili kami. Sembuhkan, kuatkan mereka.
gairahkan kembali mereka dalam hidup ini, untuk tetap semangat mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sangat baik. Kami beriman karena kami dengar firman Tuhan. Kami beriman karena kami merenungkan, kami mengerti. Kami beriman karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang melakukan kedapatan, melakukan firman Tuhan. Iman kami bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Terpuji-pujilah ya Tuhan, namamu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga persekutuan doa ini, alumni dari PSKD, Tuhan berkati pengurusnya, berkati semua anggota-anggota dan keluarga mereka. Tuhan berkati. In Jesus' name. Amin. 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 Amin, amin. Terima kasih, luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Hengki Pesolima dalam setiap pelayanannya. Haleluya. Tuhan memberkati kehidupan keluarga rumah tangganya. Biar seperti Yusuf, apapun yang dikerjakannya berhasil, karena itu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari sebelum itu kita selesai khotbah ya, kita dengar dulu lagu dari pujian dari Sobat Tina Huta Barat dengan judul Tak Ku Tahu Akan Hari Esok. Silakan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. I don't know about tomorrow, I just live from day to day, and I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray, and I don't worry about my future, for I know what Jesus said, and today walks beside me, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini
Luar biasa, Kak Tina Huta Barat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Heri Saragi. Silakan Bapak Pendeta Heri Saragi. Baik, mari kita berdoa. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Bisa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Bapa. Sebelum hamba menaikkan syafaat di malam hari ini, hamba ingin bersyukur atas kehadiranmu pada malam hari ini untuk memberkati persekutuan doa daripada alumni PSKD. Terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap bersandar, tetap berharap, tetap percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, Raja, penebus kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pencerahan pada malam hari ini. Biarlah hidup kami yang akan kami lalui, kami tetap berkiblat kepada janji Tuhan. Janji Kristus yang tertuang di dalam setiap firman. Untuk itu ajar kami agar hidup kami tidak berubah, tetap mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah gembala yang selalu memahami keberadaan domba-dombanya. Karena kami bersyukur, karena kami adalah kawanan domba. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menjadi Allah Tuhan, mencurahkan isi hati-Mu. Engkau telah memakai Bapak Pendeta Hengki P5. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah semakin banyak firman yang boleh membebaskan, melepaskan setiap jiwa-jiwa yang boleh dilayani oleh hamba-Mu ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati hari-harinya, berkati kesehatannya, berkati jiwa-jiwa yang sudah dilayani. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Bapak, hamba ingin berdoa untuk Bung Moktel Turang Abineno yang baru selesai operasi katarak pada beberapa hari yang lalu. Hamba memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pasca operasi yang sudah dilakukan, Engkau yang menyempurnakan di dalam kesembuhan daripada saudara kami ini. Hamba juga ingin bersyukur Tuhan atas 1 tahun yang Tuhan tambahkan kepada Usi Pera Hawkland. Biarlah di tahun yang baru, hari-hari yang baru, Tuhan tetap menyertai. Tuhan sempurnakan kesehatan. Tuhan pulihkan dari segala kelemahan tubuh, kelemahan organ-organ tubuh. Tuhan jamah sehingga di dalam hari-hari yang dilalui daripada Usi, dia penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan apapun yang Engkau taruh Tuhan, dia mampu untuk boleh melakukannya. Hamba juga mau berdoa juga Tuhan untuk penasehat persekutuan doa, para pengurus, Bung Jerry, Kak Lita, Bung Hani, dan teman-teman yang lain yang hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan pada persekutuan alumni SMA 1 PSKD lintas angkatan, Engkau tetap hadir, menguatkan, meneguhkan kami semua. Bapa, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini
kami boleh memiliki paradigma yang berubah. Secara fisik, tubuh kami lemah, tetapi secara roh, kami boleh tetap menginginkan pertumbuhan kerohanian kami semakin hari semakin baik. Ajar kami memiliki kepekaan ya Bapa, agar waktu kami ada di dunia ini, kami boleh melewati dengan memberikan sesuatu kepadamu, hari-hari yang berkualitas. Ajar kami untuk berempati, ajar kami untuk boleh saling memberi, ajar kami untuk saling mendoakan, tidak bersifat egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Ajar kami Tuhan, ini adalah bagian daripada kasih Allah yang melekat kepada kami, sehingga cermin kami bersandar, berharap, percaya kepadamu. Kami melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mau terus berbagi. Persekutuan malam hari ini menandakan hidup kami bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Ajar kami Bapa setia di dalam kami bersekutu, membangun mezbah Tuhan. Ajar kami setia Tuhan, tidak hanya kami lakukan sebulan sekali, tetapi setiap saat kami mampu membuka mezbah keluarga, lepas keluarga. Karena pandemi yang sudah lewat, ini merupakan teguran Tuhan atas seluruh umat manusia, supaya saat kami ada di rumah, kami boleh membangun mezbah Tuhan. Dan biarlah Engkau yang sudah memulihkan bangsa kami boleh tetap setia membangun mezbah Tuhan. Tanda kami bersandar, berharap, percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan, penebus, penyelamat hidup kami, hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Heri Saragi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pengumuman persekutuan doa. Silakan. Selanjutnya, kita akan memperoleh doa berkat dari Bapak Pendeta Hengki Pesodima. Silakan Bapak Pendeta Hengki. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Bapa di surga. Kembalilah, jalanilah hidup ini bersama dengan Dia. Izinkan Dia pegang tanganmu dan membawa engkau kemanapun yang Dia mau. Firman-Nya berikan kepada saudara dan saya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, akan sampai ke ujung dunia. Biarlah berkat berlimpah daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang hidup, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita yang diberkati, katakan, amin. 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 Bapa,
kasih Bapa, Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak kita yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, karena kita boleh menikmati ibadah virtual yang ke-24 ini dengan apa adanya. Semua baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Jerry atau Bung Foto Ani. bersama. Silakan. Foto bersama dulu. Ya, foto-foto. Foto. Foto. Meta nggak ada Meta. Baik, sobat-sobat, silahkan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Kamera ya orang nggak Gelap. kelihatan. Mama nggak kelihatan. 1, 2, 3. Gelap. Sekali lagi karena ada 2 screen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.